Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Evrina Pramesti dengan NIM J310190080 dari SIPD kelas 3B Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi praktikum teknologi pangan mengenai uji triangle. Uji triangle pada prinsipnya termasuk dalam uji pembeda. Untuk uji mutu sensorik itu ada 3. Yang pertama ada uji hedonik, kemudian ada uji pembeda, dan yang ketiga ada uji deskriptif. Untuk uji pembeda sendiri itu masih terdiri dari banyak uji, antara lain yang pertama ada uji pembanding pasangan, yang kedua ada uji triangle atau uji segitiga yang nanti akan kita praktekkan, dan yang ketiga ada uji reference audio yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk uji triangle dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan sensorik dari dua produk yang berbeda. Panelis akan disajikan 3 sampel acak yang terdiri dari 1 sampel berbeda dan 2 sampel sama. Panelis diminta untuk menentukan sampel mana yang memiliki karakteristik sensorik berbeda. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran untuk pelaksanaan uji triangle. Baik, untuk uji triangle kali ini kita akan menggunakan produk berupa biskuit, di mana produk yang kita gunakan itu menggunakan 2 merek produk yang berbeda. Adapun produk pertama akan kita beri kode sampel A, kemudian produk yang kedua akan kita beri kode B. Dari produk pertama kita akan membuat 2 kode sampel, yaitu 261 dan 853. Untuk produk kedua kita cukup membuat 1 sampel dengan kode 409. Adapun pembuatan kode sampel bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Untuk uji triangle kali ini kita cukup membuat 3 kode sampel, di mana 3 sampel tersebut akan diberikan kepada panelis secara acak. Misalnya urutannya sebagai berikut. Sampel pertama 409, sampel kedua 853, dan sampel ketiga 261. Bisa kita lihat kembali di sini bahwa kode sampel yang 853 itu sama dengan 261. Ini adalah produk yang sama. Maka jika panelis nanti memilih kode sampel 409, maka jawaban panelis benar, karena uji triangle tersebut meminta panelis untuk menentukan sampel yang berbeda. Maka jawaban yang tepat adalah 409, karena produk tersebut produk yang berbeda. Sekarang saya akan berperan sebagai seorang penguji, di mana seorang penguji akan memberikan petunjuk pengujian kepada para panelis. Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut. Baik, kepada para panelis, di hadapan saudara sudah tersedia 3 sampel biskuit yang diberikan secara acak. Adapun 3 sampel tersebut terdiri dari 1 sampel berbeda dan 2 sampel yang sama. Panelis dipersilahkan untuk mencicipi dari yang paling kiri menuju yang paling kanan. Panelis juga harus berkumur sebelum dan sesudah pengujian. Adapun sampel yang dirasakan dan air yang digunakan untuk berkumur tidak boleh ditelan. Begitu seterusnya untuk sampel yang kedua maupun yang ketiga. Adapun ketika panelis mengalami keraguan-raguan, panelis diperbolehkan untuk mengulang mencicipi sampel yang masih ragu-ragu. Setelah mencicipi semua sampel, panelis diminta untuk mengidentifikasi sampel mana yang memiliki karakteristik sensorik berbeda. Setelah itu, baru panelis dipersilahkan untuk mengisi form uji triangle yang sudah disediakan.
Baik, sekarang kita sudah sampai pada tahap yang terakhir, yaitu analisis hasil uji triangle. Kembali saya ingatkan bahwa untuk uji triangle yang kita lakukan kali ini menggunakan sampel berupa biskuit dengan jumlah panelis sebanyak 10 orang. Adapun data yang kita peroleh adalah sebagai berikut tertera dalam tabel ini. Untuk analisis hasil uji triangle, kita kembali pada keterangan di awal bahwa untuk sampel dengan kode 853 itu sama dengan sampel dengan kode 261. Maka, jika panelis memilih kode sampel 409 sebagai sampel yang berbeda, maka jawaban panelis tersebut benar. Kita langsung analisis untuk panelis yang pertama. Di sini, panelis yang pertama menyatakan bahwa sampel yang berbeda adalah sampel dengan kode 409. Maka panelis pertama dinyatakan benar. Selanjutnya, untuk panelis kedua menyatakan bahwa sampel yang berbeda adalah sampel dengan kode 409. Maka panelis kedua juga benar. Nah, untuk panelis ketiga menyatakan sampel yang berbeda itu dengan kode 853, padahal harusnya 409. Maka panelis ketiga dinyatakan salah. Untuk panelis 4, 5, dan 6 menyatakan bahwa sampel yang berbeda adalah sampel dengan kode 409, maka jawabannya benar. Panelis ketujuh menyatakan yang berbeda 261, salah. Panelis ke-8 menyatakan yang berbeda adalah sampel 409, maka kembali benar. Panelis ke-9 yang berbeda menyatakan 853, maka jawaban salah. Dan yang terakhir, panelis ke-10 menyatakan sampel yang benar 409, maka jawabannya benar. Dari ke-10 panelis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada 7 orang panelis yang menjawab benar dan ada 3 panelis yang menjawab salah. Maka 7 panelis tersebut dapat dikatakan lolos dan dapat digunakan untuk uji pembeda selanjutnya. Analisis selanjutnya berdasarkan jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada uji triangle dengan jumlah panelis 10, maka tingkat kepercayaannya ada yang 5%. Dengan minimal orang yang menjawab benar adalah 7, ada 1% dengan minimal orang yang menjawab benar adalah 8, dan ada 0,10% dengan minimal orang yang menjawab benar ada 9 orang. Dan kita sudah mengetahui bahwa pada uji triangle yang kita lakukan ada 7 panelis yang menjawab benar. Karena panelis yang kita gunakan tidak terlatih, maka kita menggunakan tingkat kepercayaan yang 5%, di mana dengan panelis yang menjawab benar minimal harus 7 orang. Maka pengujian yang kita lakukan dengan jumlah panelis yang benar 7 orang sudah sesuai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua produk dapat dibedakan, atau dengan kata lain, produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Sekian praktikum teknologi pangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.